Selamat sore teman-teman. Itu yang depan gerombolan itu teman-teman kerja ya. Baru pulang. Tapi saya salah naik bis jemputan, turunnya malah di sini. Harusnya di Sinarasino nih malah digeser Sudanuma. Soalnya bablas tadi orang teman saya yang Jepang ngomongnya nggak tahu ya. Saya kan nanya ini Sinarasino, iya katanya. Cuma pas nyampe Sinarasino kok nggak ngasih tahu, diem aja atau bablas sampai ke Sudanuma ini ya. Duh. Ini ada McD teman-teman ya, McDonald. Cuma bangunannya keren ya, nggak kayak di Indo. Jadi kayak rumah Lego ya. Ya ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Ini ada bagus ya bangunannya ya. Ada pohon-pohon kayak bonsai ya. Rolin apa ya? Tak sambil duduk di tiang ini. Jadi ini ya teman-teman ya. Kan ada yang nanya tentang interview atau mensetsu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya tentang interview mensetsu ya. Tipsnya adalah ya, berbagi tips saja ya, kan saya sudah pernah ya melakukan mensetsu 2 kali ya, langsung alhamdulillah ya langsung lolos. Tips yang paling pertama adalah ya teman-teman ya, itu adalah relax ya, tenang. Jadi sadari dulu ya rasa-rasa di dalam diri saat hendak mensetsu ya. Entah itu rasa takut, rasa khawatir kan, itu semua kan dari pikiran ya. Kita sadari ya, kita rasakan rasa takut, rasa khawatir itu ya, sampai rasa itu hilang. Jangan diabaikan ya, kalau diabaikan ya nanti melekat di jiwa, nanti muncul lagi semakin besar saat momen interviewnya gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu ada perasaan takut ya, misalkan jauh-jauh hari ya, saat misalkan mensetsunya masih 2 bulan lagi, terus kan kita kan pasti belajar ya, nyari tahu ini yang ditanya apa aja. Nah saat belajar mensetsu itu ya rasa-rasa gugup, khawatir, takut nanti nggak lulus itu disadari ya sampai tuntas hingga itu hilang. Sehingga saat teman-teman belajar ya, belajar latihan mensetsu interview misalkan di depan kaca sendiri ya, itu jadinya bisa fokus ya, tenang, nggak ke distract sama rasa-rasa khawatir itu. Jadi disadari misalkan pas khawatir, takut gagal, nah saat muncul kan langsung biasanya kan sensasinya kan rasanya dadanya kan sempit ya, sesek ya, itu langsung disadari ya, dilihat gitu. Udah dilihatin aja, dirasain aja rasa nggak enaknya itu di dada ya. Ntar lama-lama hilang. Nah, pas sudah hilang tenang, baru lanjutin belajar lagi. Itu teman-teman ya. Ditenang, harus tenang, relax gitu. Terus yang kedua ya, itu ya tidak ingin lulus ya teman-teman ya. Itu jadi tuh hilangkan semua keinginan teman-teman ya. Sadari sampai rasa ingin itu hilang. Misalkan sampean pas lagi belajar tuh muncul terus ya rasa ingin lulus ya. Soalnya kalau kita misalkan kita ada rasa ingin ya, malah nyanyi. Misalkan kita ada rasa keinginan, bye bye, hai, arigatou gozaimasu. Misalkan kita ada rasa keinginan, itu berarti kita dalam keadaan kurang ya, rasa kekurangan ya. Jadi itu ingin. Kalau kita udah nggak ingin, jadi kita sadari ya rasa keinginan itu ya. Biasanya kan di dada tuh rasanya sek gitu ya. Nah disadari keinginannya, nanti saat sensasi rasa inginnya hilang,
ya kita kembali lagi tenang ya. Nah saat kita tenang kan yang kita rasakan apa? Damai ya, damai, berlimpah ya. Nah saat rasa keberlimpahan itu, dan nanti keinginan yang ingin lulus itu hilang, akhirnya nanti kita bisa fokus dengan usahanya ya, usaha entah itu belajar, latihan, wawancaranya, jadi nggak terbayang-bayang oleh angan-angan biar lulus gitu ya. Jadi disadari teman-teman ya. Jadi saat kita sudah tidak ingin lulus, justru nanti malah lulus gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dengan kita menyadari rasa ingin itu, pas kita nggak ingin, kan kita nggak melekat ya sama keinginan itu ya. Jadinya nanti mau lulus mau enggak itu kita tetap damai gitu, tetap tenang gitu. Biasanya ya kalau yang saya alami yang sudah ya, saat udah nggak ingin itu justru malah kejadian, malah lulus gitu. Karena kita perhatian kita tuh nggak terfokus pada keinginan tapi pada tindakan usaha ya. Jadi fokus pada menikmati ya proses belajarnya. Jadi ya kita belajar, cari tahu di YouTube apa aja sih yang ditanyakan kan gitu. Jadi fokus pada itu, pada tindakannya dan pada rasanya. Rasanya apa? Nah ini yang nomor 3 ya, yakin gitu teman-teman. Jadi penting ya untuk yakin ya, jangan sampean udah belajar tapi ragu-ragu, takut gagal gitu, khawatir kan sampean, berarti pikirannya masih melekat pada masa depan ya. Jadi ngawang-ngawang khawatir itu harus disadari. Nah pas sudah disadari kan sampean tenang, nah baru masukkan rasa yakin gitu ya. Yakin lulus, entah itu mau kapan lulusnya, nah serahkan kepada yang maha mengatur teman-teman ya. Yang maha mengatur siapa? Yang maha tak terbatas. Yang maha pengasih, maha penyayang lah. Kita, tubuh kita aja ya, aliran darahnya itu kan ada yang ngatur, yang maha mengatur ya. Bukan kita yang ngatur kan, aliran darah mengalir itu. Terus nafas kita ya, itu kan ada yang mengatur, yang maha mengatur. Kita nggak bisa ngatur nafas kita sendiri kan. Gitu teman-teman ya. Kapan nafas kita ini berhenti, suatu saat ya kan ada yang mengatur ya, alias mati kan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kita tugasnya ya cuman berusaha dalam artian kita wujudkan dalam tindakan nyata ya, belajar, latihan, udah fokus itu aja, nikmati perasaan dalam belajar itu. Saat sampean udah menikmati kan sampean yakin berarti dengan usaha yang sampean lakukan gitu. Saat sampean sudah yakin dan keinginan untuk lulus sudah hilang ya, segala keinginan-keinginan itu, sampean menjalaninya bisa tenang, interview bisa tenang, dan nanti apa yang sudah dipelajari ya tahu-tahu keluar aja begitu aja gitu menjawabnya, bisa santai ya, rileks ya, dan tidak ada keraguan saat menjawab, alias yakin ya. Otomatis biasanya yang interview ya juga langsung meng-ACC ya, akhirnya ya sampean lolos. Biasanya seperti itu kalau yang saya alami. Jadi hilangkan segala keraguan, misalkan ada rasa ragu, diamati, disadari, jangan lari, jangan sampean malah mengalihkan lari ke ngerokok, apa misalkan biar tenang ngerokok, apa minum, apa nyari teman buat ngobrol. Jangan sampean sadari, jangan lari, diem, madep mantep, terus rasakan rasa ragu itu ya, rasa takut, khawatir di dalam dada kan biasanya rasanya sempit, sesek ya. Itu sampean lihat ya, sadari sampai hilang tuntas gitu. Jadi nggak muncul lagi ke depannya gitu. Biasanya nanti muncul rasa yang lain lagi. Nah itu sadari lagi, begitu terus sampai kita nanti meninggal. Ya kan tentang ini, kehidupan kan sekolah teman-teman ya. Jadi kita belajar terus sampai meninggal ya. Belajar apa?
merasakan apa yang terjadi di dalam diri gitu. Sehingga ketika semua sudah dirasakan, kita nggak ada yang melekat. Saat meninggal ya, kalau orang Islam bilang kalau di Muslim bilang ya husnul khotimah kan gitu. Jadi udah ada yang nggak ada yang digenggam gitu ya, melekat itu kan kita menggenggam gitu ya, masih ingin memiliki terus gitu. Padahal kan semua nggak abadi teman-teman. Yang abadi ya cuma yang ada di dalam diri ya, teman sejati kita ya, yang dia itu letaknya lebih dekat dari urat nadi ya. Nah itu yang maha pengasih dan maha penyayang itu teman-teman ya, yang gak akan pernah mati, jadi permanen, abadi. Nah tugas kita ya di kehidupan ini sekolah belajar ya untuk menyadari semua yang gak abadi teman-teman, sadari ya itu ya. Jadi yang pertama kita harus selalu menyadari ya, harus selalu tenang supaya rileks gitu ya. Jadi bisa menikmati belajarnya. Saat belajar kok males, sadari rasa malesnya sampai tuntas. Malesnya udah hilang, lanjut belajar lagi. Terus yang nomor 2 tadi, hilangkan segala keinginan. Justru pas kita nggak ingin, biasanya nanti itu malah mengikuti kita ya. Apa yang kita inginkan nanti malah mengikuti kita. Jadi seperti bayangan gitu ya. Saat kita ngejar bayangan, bayangan semakin menjauh. Justru saat kita berpaling dari bayangan, mendekati cahaya, itu malah bayangannya mengikuti. Cahaya itu analoginya ya dari yang maha tak terbatas ya. Saat kita mendekat ke situ yang di dalam diri ya, dengan menyadari segala rasa. Saat rasa semua hilang, rasa keinginan hilang, akhirnya kita tenang kan, gak kepikiran terus kan. Jadi bisa pikirannya tuh bisa kita gunakan untuk fokus belajar, latihan gitu teman-teman ya. Dan saat latihan, nanti saat hari hanya kita nating tulus gitu. Mau itu lulus mau enggak, yang penting kita berusaha, itu jadinya enaknya. Jadi tenang, mau lulus enggak lulus ya tetap damai gitu. Tapi biasanya kalau udah di state tenang, yakin, biasanya lulus, biasanya teman-teman seperti itu. Saya nggak bilang pasti ya, jadi biasanya seperti itu. Nah, kan yang bisa memastikan kan lulus enggaknya kan yang maha mengatur teman-teman ya. Bukan kita semua yang ngatur, kita tugasnya cuma berusaha teman-teman. Itu ya. Yang nomor 2, hilangkan segala keinginan. Yang nomor 3, rasakan ya, jadi yakini. Jadi misalkan ada keraguan, sadari, sampean amati hingga hilang, akhirnya yang ada tenang lah, sampean yakin. Gimana kok bisa yakin? Ya sampean lakukan tindakannya, tindak nyatanya, belajar, latihan, setiap hari berusaha, kan gitu. Nanti kalau sudah pas momen hari hanya sampean tenang, yakin, ya insya Allah biasanya lancar seperti itu. Saya nggak bilang pasti ya, karena semua hasil yang menentukan adalah yang maha kuasa. Yang intinya kita berusaha, itu aja mas ya, teman-teman ya, mas mbak yang saya hormati. Nah itu kan 3 ya. Terus yang keempat ya, tindakan nyatanya ya. Kalau tentang Mensatsu ya, kita cari ya di Google, di YouTube cara Mensatsu gitu kan. Apa saja yang ditanyakan. Nah itu poin-poinnya dicatat. Biasanya seperti itu dicatat. Nanti kita latihan gitu ya, ngobrol sendiri aja di depan cermin. Kita seolah-olah jadi interviewnya gitu. Apa yang ditanyakan nanti kita jawab sendiri gitu. Ya kita pakai bahasa yang mudah aja gitu. Ya awalnya lihat aja video yang di YouTube ya, video interview, sering-sering aja denger ya. Nanti kan lama-lama terbiasa. Jadi kita masukkan dulu ya input ke dalam telinga ataupun mata. Mata ya sampai membaca teks interview, telinga ya mendengarkan
yang ditanyakan apa saja di video YouTube. Ya sampean lihat juga dengan mata gesturnya gimana saat duduk interview kan seperti itu. Biasanya duduk tegap mantep gitu ya. Jawab ya juga dengan yakin tegas gitu ya. Hai, iya enggak, misal gitu. Biasanya kalau yang interview TSK cuma ditanya iya apa enggak, udah itu aja. Misalkan sanggup bekerja di perusahaan ini, ya gitu. Udah gitu doang, hai gitu doang. Nah yang biasanya agak panjang jawabnya itu kalau pas sama Kaisa ya, perusahaannya itu biasanya ya, tapi yang nggak begitu panjang, biasa aja gitu, yang mudah-mudah aja. Jadi pilih kosakata kotoba yang mudah, yang sampean tuh saat mengucapkannya tuh nggak kagok gitu ya. Memang harus sering latihan gitu ya. Jadi kita wujudkan dalam tindak nyata ya. Jadi cipta rasa karsanya itu selaras ya. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaannya ya, yakinnya ya. Nah karsanya ya tindak nyatanya itu latihan, belajar, seperti itu teman-teman. Itu teman-teman ya, tips ya, 4 tips ya. Jadi yang pertama apa tadi, selalu sadari segala rasa yang muncul dalam diri supaya kita tenang ya. Kedua, hilangkan segala keinginan, karena dengan adanya keinginan kita akhirnya jadi takut, khawatir ya, takut gagal, khawatir gagal. Justru itu malah nggak bisa bikin kita fokus belajar ya, nggak tenang gitu ya, nggak maksimal jadi pikiran yang kita gunakan itu ya. Nomor 3 itu harus yakin ya, dalam rasanya itu harus kita yakin ya bahwa kita bisa. Supaya yakin apa ya, latihan gitu. Nah yang nomor 4 itu ya, sering latihan setiap hari. Awalnya ya dengerin aja dulu, santai, lihat di YouTube gimana gesturnya, apa aja yang ditanya catat. Nanti kalau sudah baru latihan, sampean coba ngomong sendiri. Misalkan sendiri kurang ya, sama saudara apa ibu apa temen ya, ceritanya suruh jadi interviewernya ya, yang interview sampean yang diinterview, seperti itu. Itu aja sih teman-teman. Jadi misalkan kita sudah yakin nih jadi orang yang lulus interview, ya lakukan ya kebiasaan orang-orang yang biasanya lulus interview itu gimana ya gitu kan. Biasanya ya latihan kan gitu kan, sering lihat video-video interview kan, seperti itu. Itu aja teman-teman ya, 4 tips ya supaya bisa lulus interview atau mensetsu Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayem tentrem, gemah ripah, lojinawi. Amin.